Sinopsis sinetron Buku Seorang Istri di SCTV malam ini 9 Januari 2022 episode 519. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat AWM, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron Buku Seorang Istri. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron Buku Seorang Istri, tentunya hanya di SCTV. Selamat menontonnya guys, dan terima kasih. Nah, di awal scan kali ini, saat itu kita melihat Roni bukannya kembalikan cincin Lia yang ada tulisan Fajarnya. Roni malah memakainya untuk liontin kalung. Livia pun melihat Roni memakai cincin yang ada tulisan Fajar sebagai liontin. Dia nampak marah sekali dan menanyakan kepada Roni, padahal sebelumnya mau dikembalikan. Sementara di tempat yang lainnya, Kevin, Alia, dan Friska menahan Pasha dan Lula. Bahkan dia mengikat mereka. Kevin pun punya rencana untuk Dewa. Akhirnya Kevin video call Dewa dan menunjukkan Pasha dan Lula yang sedang terikat. Kevin lantas mengatakan kalau nasib mereka tergantung Dewa. Dewa di sini langsung marah. Dia mengatakan kalau ada apa-apa sama mereka, Dewa akan menghabisi Kevin. Kemudian di adegan selanjutnya guys, saat itu kita melihat bagaimana Lia telah didatangi oleh seseorang preman. Preman itu nampak meminta bayaran kepada Lia untuk sewa di tempat tersebut. Akhirnya Lia yang saat itu berontak melawan preman itu, dirinya pun lantas tidak bisa apa-apa. Kemudian pun Lia lantas disekap oleh preman itu di sebuah ruangan kosong. Namun salah satu karyawan dari Fajar mengetahui Lia telah diculik. Lantas dia memberitahu Fajar kalau Lia telah diculik saat itu. Fajar pun langsung menuju ke tempat di mana Lia berada. Nah guys, apakah mungkin ya Fajar bisa menyelamatkan Lia, dan dia harus melawan preman-preman tersebut untuk menyelamatkan Lia. Kemudian di adegan selanjutnya guys, saat itu kita melihat adegan romantis yang diperlihatkan Fajar dengan Lia. Fajar yang saat itu sedang menggendong Lia karena kecapean setelah mereka mencari cincin dari Lia. Mereka berdua pun merasa sedih karena cincin yang dicari belum ditemukan, dan cincin itu entah di mana. Apakah sudah hilang atau telah diambil oleh seseorang? Namun yang kita ketahui guys, bahwa cincin yang dicari oleh mereka sekarang ada di tangan Roni. Di samping itu, Lia saat itu membatin dalam hatinya bahwa Fajar telah sangat baik sama dirinya, dan andai saja kalau cincin itu sampai ketemu, Lia akan langsung memakai cincin itu. Dan dia mengungkapkan bahwa dia tidak akan menunda lagi untuk rujuk sama Fajar. Di sisi lain, Fajar juga membatin saat dirinya menggendong Lia. Dia mengungkapkan bahwa Fajar berharap bisa terus bersama dengan Lia. Gak ada jarak lagi antara mereka, dan Coco juga menjauhi Fajar. Fajar menambahkan dirinya meminta tolong agar Lia memakai cincin itu
di jari manisnya sebagai tanda bahwa Lia masih mau hidup bersama dengan Fajar, serta masih menginginkan Fajar sebagai pendamping hidup Lia. Nah guys, tentunya Fajar dan Lia ini dilihat-lihat kasihan juga ya. Akhirnya pun Fajar dan Lia tidak menyerah untuk mencari cincin itu sampai ketemu. Bahwa rasa cinta ada, selalu menunggu waktu yang tepat. Lanjut di adegan selanjutnya, dimana saat itu Tante Merlin sedang membayangkan kisah dulu yang telah membuang anaknya di panti asuhan. Dan tentunya anak itu adalah Fajar. Tante Merlin saat itu mengatakan bahwa Fajar adalah sebuah penghalang baginya untuk karir masa depan Tante Merlin. Akhirnya Tante Merlin secara terpaksa menitipkan bayinya itu di panti asuhan. Sambil menangis, Tante Merlin berpisah dengan Fajar, anaknya tersebut. Lantas Tante Merlin mengatakan dalam hatinya, "Karena saya adalah ibu yang sudah menelantarkan kamu di panti asuhan." Lalu Tante Merlin menolak bantuan dari Fajar dengan alasan dirinya tidak pantas menerima bantuan itu. Fajar pun lantas menanyakan kenapa Tante Merlin menolak bantuan darinya. Tante Merlin saat itu mengatakan kalau dirinya bisa mengatasi masalahnya sendiri dan tidak mau merepotkan Lia dan Fajar. Akhirnya pun Tante Merlin pergi dari hadapan Lia dan Fajar. Mereka berdua pun berusaha untuk mengejar Tante Merlin dan mencoba untuk kasih penjelasan kepada Tante Merlin. Nah guys, bagaimana pendapat kalian tentang episode nanti malam ini? Apakah Tante Merlin akan segera menyelesaikan masalahnya sendiri atau malah berbalik meminta bantuan kepada Lia dan Fajar? Kalau yang kita lihat guys, saat itu Tante Merlin mempunyai hutang sebesar 2 miliar untuk membayar notaris dari Pak Arman yang diakibatkan oleh pembatalan dari donor ginjal untuk Ibu Diana. Mungkin sampai di sini dulu ya guys ulasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.